Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisya Mulia Maharani. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Rubah Biru. Dahulu kala di hutan hijau subur, hiduplah seekor rubah yang meskipun licik, sangat malas. Rubah itu berkata, "Oh, betapa indahnya jika makanan datang kepadaku, alih-alih aku yang mengejarnya. Oh, betapa indahnya jika air dari sungai meluncur di udara untuk masuk melalui mulutku dan menghilangkan dahagaku. Oh, betapa indahnya jika matahari melembutkan sinarnya padaku. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta?" Rubah itu tidak hanya malas, tetapi juga seorang pemimpi. Dia akan berbaring sepanjang hari di bawah naungan pohon dan bermimpi tentang dunia di mana dia adalah seorang raja dan semua orang mengikuti perintahnya. Semua memuji Raja Rubah, semua memuji Raja Rubah, semua memuji Raja Rubah, ucap seluruh penghuni hutan dalam hayalan sang rubah. Begitu saja, mana makananku teman? Hah? Singa? Aku... Beraninya kau singa, beraninya kau. Beraninya aku apa? Tiba-tiba singa berseru dan menyadarkan rubah dari hayalannya. Hah? Singa yang marah mengaung dengan amarah dan berlari mengejar rubah. Rubah malang itu lari menyelamatkan diri dan tidak menoleh ke belakang. Tanpa sepengetahuannya, sekarang ia telah menyeberangi hutan dan memasuki desa. Saat itulah dia berhenti, terengah-engah, dan dia melihat ke belakang. Singa bodoh, suatu hari dia akan menjadi pelayanku. Dan berkata begitu, dia pergi lebih jauh ke dalam desa. Wow, lihatlah ini, betapa indahnya hidup. Mereka punya rumah, mereka dapat mengumpulkan air dan makanan, dan menambahkan rempah-rempah ke dalam daging mereka. Oh, ini adalah sebuah mimpi yang akan jadi kenyataan. Kemudian, ada 2 ekor anjing yang melihat seekor rubah tersebut, dan mereka pun berkata, "Hai Rudi, siapa dia yang mau masuk ke desa kita ini?" kata anjing pertama. Lalu anjing yang disebut Rudi menjawab, "Siapapun itu, bukan salah satu dari kita. Kita harus mengusirnya sebelum penduduk desa menyukai dia," ujar anjing yang satunya. "Aku setuju denganmu, ayo pergi." Kemudian kedua anjing itu pun mendatangi rubah. "Oh, hai teman-teman, namaku adalah..." Belum selesai rubah menjawab, tetapi anjing-anjing itu tidak mau mendengarkan. Mereka menggonggong dengan keras dan menyerbu ke arahnya. "Apa? Tidak, aku pikir ada kesalahpahaman." Kemudian rubah itu berbalik dan berlari saat mereka mengejarnya. Mencoba mengusirnya. Rubah berlari sekuat tenaga, tetapi bisa merasakan anjing-anjing mendekatinya. Rubah itu pun berkata, "Aku harus apa? Aku harus apa? Aku harus apa?" Karena terburu-buru untuk melarikan diri, ia memasuki rumah seorang tukang cuci. Tetapi ketika mencoba bersembunyi, dia terpeleset dan jatuh ke dalam bak yang penuh dengan berwarna biru. Anjing-anjing yang mengejarnya pun tidak bisa menemukannya dimanapun. Anjing satu berkata, "Sepertinya orang asing itu telah melarikan diri." "Ya, tidak ada yang main-main dengan kita kan?" Hahaha. Senang dan bangga, anjing-anjing itu pergi dan rubah pun keluar. Kehidupan yang sulit. Pertama, aku dikejar oleh singa, dan kemudian oleh anjing-anjing bodoh ini. Sedih dan murung, rubah itu pun kembali ke hutan, dan tanpa sepengetahuan bahwa sekarang dia benar-benar berwarna biru. Hewan-hewan lain yang melihatnya merasa terkejut. "Ya ampun, siapa itu?" ucap gajah yang melihatnya. "Lebih seperti apa itu?" kata rusa menambahkan. Lalu tiba-tiba monyet berseru, "Selamatkan hidup kalian!" Dan para hewan tersebut pun lari ketika melihat rubah. Rubah yang terkejut melihat hewan lain melarikan diri darinya. Tetapi tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi ke sungai untuk melepaskan dahaga.
Bahkan di sana burung-burung terbang begitu melihatnya. Burung itu kemudian berkata, "Lari, itu adalah hewan paling aneh yang pernah kami lihat," ucap burung tersebut. "Hah? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka takut kepadaku?" ucap rubah terheran-heran. Kemudian, ketika dia hendak minum air dari sungai, dia melihat bayangannya dan dipenuhi dengan kekaguman. Dia menyadari mengapa semua hewan takut kepadanya. Dia pun memiliki ide. Rubah itu kemudian berjalan dengan bangga ke batu besar yang merupakan singgasana singa dan duduk di atasnya. Kemudian, dia pun memanggil hewan-hewan yang lain. "Teman-teman, berkumpullah di sini," seru rubah. Tidak yakin dan skeptis, semua hewan berkumpul di sekelilingnya. Bahkan raja hutan yang sekarang terlihat pemalu. "Teman-teman, kenapa kalian lari dariku seperti itu? Aku yakinkan kalian tidak perlu takut kepadaku. Kalian tidak mengenal aku, tetapi aku adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dan Tuhan sebelum mengirim aku ke sini mengatakan kepadaku bahwa hewan-hewan di hutan ini tidak memiliki penguasa yang layak. Dan dengan demikian membiarkan aku untuk menjadi raja kalian," jelas rubah panjang lebar. Kemudian singa yang mendengarnya pun hanya bisa berkata, "Oh ya ampun. Jadi mulai hari ini aku akan menjadi raja hutan ini dan memerintah kalian semua." Dia bilang, "Aku juga akan memerintah dengan lebih baik. Dengan cara ini, kalian semua akan hidup dengan aman di bawah payung perlindunganku. Apakah dapat dipahami?" ucap rubah menambahkan. "Iya," ucap seluruh penghuni hutan secara serentak. Semua hewan menerimanya sebagai raja mereka. Dan segeralah rubah mulai menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan. "Di mana makananku, singa?" ucap rubah suatu hari. Ini datang yang mulia," jawab singa ketakutan. Dia duduk dan menyaksikan hewan-hewan lain tampil untuknya, berburu untuknya, dan membawakan air untuknya. Dia akan mengatur permainan dan acara, dan membuat hewan tampil, sementara dia bermalas-malasan, makan juga minum. Sekarang semuanya bentuk antrian dan berbaris melewati pohon, dan Tuan Katak jangan melompat-lompat. "Apa?" jawab Katak keheranan. Ini berlangsung selama beberapa hari, dan rubah menjadi lebih malas dan rakus setiap hari ke hari. "Aku ingin semua hewan bermain petak umpet, dan aku akan melihatnya. Hahaha, ya ampun, ini adalah hidup yang menyenangkan," ucap rubah. Sekarang, suatu malam, sama seperti malam-malam lainnya, saat rubah memegang kendali, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Rubah mendengar lolongan rubah lain dari hutan tetangga. Terpesona oleh suara sejenisnya sendiri, rubah mulai gagal mempertahankan kegembiraannya, dan ia mulai dengan keras merespon dengan suara alaminya yang sudah dikenal oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Melolong. Singa dan juga hewan yang lainnya segera menyadari bahwa raja mereka bagaimanapun juga adalah rubah, dan bukan makhluk yang berharga, berbahaya, berbeda, ataupun unik. Mereka menyadari kalau dia itu bukanlah anugerah dari Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Mereka semua berlari mengejar ke sungai, di mana dia berenang dan kehilangan semua warna di tubuhnya. "Kau penipu! Jika aku akan melihatmu di kerajaanku lagi, aku bersumpah dan Tuhan akan menghabisimu," ucap singa yang kemarahan. Rubah yang sekarang malu dan terhina pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Ia mengembara dari hutan ke hutan, bermalas-malasan meminta penerimaan dari hewan lain. Tapi ceritanya telah menyebar, dan semuanya tahu siapa dia. Rubah akhirnya menyadari bahwa keserakahan yang berlebihan itu berbahaya, dan tidak ada jalan pintas untuk bekerja keras. Tamat. Amanat dari cerita Rubah Biru ini adalah janganlah kita berperilaku serakah dan bermalas-malasan, karena itu semua akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus bekerja keras, karena tidak ada cara yang instan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Sekian cerita Rubah Biru dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.